Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufti Patria Ghazali dengan NIM 2106523 dari kelas 3B Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Selamat mendengarkan. Ekonomi Islam dilihat dari segi akidahnya tergolong ke dalam kelompok ilmu-ilmu syara'. Maksudnya, ekonomi Islam yang dikaji oleh syariah adalah ilmu yang merupakan cara, teknik, atau uslub manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini, telah dibahas dalam Islam yang berkaitan dengan ilmu muamalah dan salah satunya diantaranya berhubungan dengan ekonomi. Tidak diragukan bahwa ekonomi Islam termasuk ilmu syara' yang banyak berhubungan dengan lingkungan manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidupnya berinteraksi dengan lingkungannya atau secara global berhubungan dengan alam. Misalnya, pengeboran sumber-sumber mata air, eksplorasi kekayaan bumi, dan berhubungan dengan lahan pertanian, dan ini membutuhkan aturan interaksi dalam pendayagunaan hasil pabrik atau pertanian, dan membutuhkan banyak peraturan yang harus disepakati. Telah dijelaskan bahwa watak dasar ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Maka bukan berarti seorang pengkaji perekonomian Islam tidak peduli akan berkembangnya konsep pemikiran ekonomi konvensional dalam berbagai bidang. Tidak perlu diragukan konsep pemikiran ekonomi konvensional yang merupakan produk manusia telah melekat erat dalam lapangan pertanian dan industri, menetapkan cara-cara dan perangkat analisis ekonomi. Semua ini sangat dimungkinkan dapat membantu dalam perkembangan konsep ekonomi Islam. Islam tidak melarang adanya perbedaan pandangan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan masalah selain akidah. Sebab perbedaan pandangan dalam Islam merupakan suatu rahmat. Demikian pula perbedaan pandangan dalam hal pengertian dan dimensi ekonomi Islam bisa jadi berbeda di kalangan ahli ekonomi Islam, karena masing-masing memiliki pandangan dan dasar hukum atau rasionalitas dalam memandang ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu. Dalam tataran paradigma, ekonom-ekonom Muslim tidak menghadapi masalah perbedaan pendapat yang berarti. Namun, ketika mereka diminta untuk menjelaskan apa dan bagaimana konsep ekonomi Islam, mulai muncul perbedaan pendapat. Sampai saat ini, pemikiran ekonom-ekonom Muslim kontemporer dapat diklasifikasikan setidaknya menjadi 3 mazhab. Yang pertama, mazhab iqtisaduna. Mazhab ini berpandangan bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Ada perbedaan dalam memandang masalah ekonomi, yaitu kelangkaan. Baqir menolak adanya kelangkaan dengan alasan Allah menciptakan bumi, langit, dan segala isinya adalah untuk manusia. Baqir menolak pandangan tidak terbatasnya keinginan manusia karena ada marginal utility, law of diminishing returns. Masalah muncul karena distribusi yang tidak merata dan ketidakadilan. Teori ekonomi seharusnya dideduksi dari Al-Quran. Para tokoh mazhab ini diantaranya Muhammad Baqir As-Sadr, Abbas Mirakhor, Baqir Al-Hasani, Kadim As-Sadr, Ilajetto Tonichan, Hedayati, dan lainnya. Yang kedua, mazhab mainstream. Mazhab ini berpandangan bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan pandangan konvensional. Perbedaannya hanya pada cara penyelesaian. Dalam konvensional, ditentukan oleh pilihan dan skala prioritas berdasarkan selera masing-masing. Ekonomi Islam dipandu oleh Allah lewat Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara tokoh pendukung mazhab ini adalah Muhammad Umar Sapra, Muhammad Abdul Manan, Muhammad Nijatullah, Siddiqi, dan lainnya.
Yang ketiga, mazhab alternatif atau kritis. Mazhab ini mengkritisi dua mazhab sebelumnya. Mazhab Bakir dikritik sebagai mazhab yang berusaha menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain, menghancurkan teori lama, kemudian menggantikan dengan teori baru. Mazhab mainstream dikritik sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat. Mazhab ini berpendapat analisis kritis bukan saja dilakukan terhadap sosialis dan kapitalis, tetapi juga terhadap ekonomi Islam. Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islami belum tentu benar karena ekonomi Islam hasil tafsir manusia dari Al-Quran dan Al-Hadis. Di antara tokoh mazhab ini adalah Timur Quran, Jomo Muhammad Arif, dan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.